Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kembali kita mengkaji kitab Asyratu Asbabin lil Biqayati minas Sihri wal Ain. 10 sebab yang bisa melindungi dari pengaruh jahat sihir dan ain. Sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, mengambil intisari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan yang kelima atau sebab yang kelima, as-sababul khamis, faragul qalbi min al-inshighali biman asabahu. Melapangkan hati atau mengosongkan hati dari menyibukkan diri memikirkan orang yang memusuhi dia atau orang yang memudaratkan dia dengan sihir dan hasadnya. Di sini Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَزْدَادُ تَعْبُهُ وَتَضَاعَفُ عِلَّتُهُ بسبب انشغال ذهنه وقلبه بمن حسده. Kebanyakan manusia bertambah capek, bertambah lelah, bahkan penyakitnya bertambah banyak, bertambah berat, gara-gara dia sibuk memikirkan orang yang melancarkan hasad kepadanya. Hatinya sibuk memikirkan orang yang hasad kepadanya. Aw asabahu bil aini awis sihr. Dia sibuk memikirkan orang yang memiliki mata yang jahat kepadanya dan katakanlah melancarkan sihir kepadanya. Wala'allahu fi ba'd al-ahyan yatawahhamu bi anna shakhsan darrahu bi amrin mu'ayyan fayamradu bi hadhihi al-awham min jihati inshighali fikrihi biha. Bahkan boleh jadi pada sebagian kesempatan dia menyangka seseorang mendatangkan mudarat kepadanya dengan suatu hal, suatu mudarat tertentu, padahal sebenarnya itu tidak akan memudaratkan dia, namun karena pikiran dia yang negatif, pikiran dia yang terus menyibukkan hatinya, justru itu yang menyebabkan dia sakit. Gara-gara dia sibuk memikirkan hal tersebut, dia diselimuti oleh kegundahan, kekhawatiran, paranoid dan seterusnya. Padahal sebenarnya orang yang dia anggap akan merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya, kejahatannya itu tidak akan memudaratkan dia, namun justru dia jatuh sakit karena pikiran dia yang negatif dan pikiran dia yang berlebihan, paranoid dan seterusnya. Itu yang justru mendatangkan sakit bagi dirinya. فَإِذَا فَرَّغَ قَلْبَهُ وَفِكْرَهُ مِنَ الْإِنْشِغَالِ بِهِ. Andai kata dia mengosongkan hatinya, tidak menjadikan hatinya sibuk memikirkan hal tersebut, وَاجْتَهَدَ فِي مَحْوِهِ مِنْ بَالِهِ, dan dia berupaya untuk menghapus pikiran-pikiran negatif dari hati dan pikirannya. Kullama khatara alaihi, setiap kali pikiran yang atau bisikan buruk tersebut muncul, kalau dia berusaha untuk menghapuskannya, kana dzalika sababan 'aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabahu. Justru itu akan menjadi sebab yang besar, sebab yang terbaik, yang bisa mendatangkan ketenangan dalam pikirannya, dan itu bisa mencegah apa yang bisa menimpanya berupa kemudaratan. Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mempermisalkan kemudaratan yang ditimbulkan akibat seseorang yang sibuk memikirkan keburukan orang lain atas dirinya, itu seperti dua orang yang berkelahi, seperti dua orang yang berkelahi, kata beliau. فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَطْلُبُهُ عَدُوهُ لِيُمْسِكَهُ وَيُؤْذِيَهُ. Ini ibarat musuh yang mengharapkan dia untuk meladeni perkelahian tersebut,
ya, saling merenggut, saling menjambak, saling memegang satu sama lain misalkan. Fa idza lam yata'arrad lahu, ya, jika dia tidak peduli, ya, tidak mau meladeni ajakan perkelahian dari musuh tersebut, wala yatamasaka huwa wa iyyahu bal in azala anhu, ya, jika dia tidak mau meladeni, ya, tidak mau memegang, tidak mau menjambak, bahkan dia berusaha untuk melepaskan diri, lam yaqdir alaihi, justru itu yang menjadikan musuhnya tidak mampu berbuat buruk kepadanya. Ya, ya. Bayangkan jika fa idza tamasaka wa ta'allaqa kullu minhuma bi sahibihi hasala syarru. Bayangkan jika kedua belah pihak ini, ya, saling menyambut satu sama lain, ya, jual beli pukulan, saling menjambak, saling memegang, tidak mau saling melepaskan, maka itulah menjadi penyebab datangnya kemudaratan dan keburukan. Hasala syarru, ya, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim, inilah yang menjadi penyebab timbulnya keburukan. Kemudian kata beliau Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim, wa hakadzal arwahu sawa, demikian pula dengan jiwa-jiwa manusia sama. Jika jiwa seseorang sibuk memikirkan keburukan jiwa orang lain yang berniat buruk kepadanya, ya, jiwa-jiwa tersebut saling terkait, tidak mau saling melepaskan, maka ibarat dua orang yang sedang berkelahi dan tidak mau saling melepaskan, maka kemudaratan yang justru akan timbul kepada jiwa tersebut. Fa'idha jabadha ruhahu anhu wasanaha 'anil fikri fihi wa ta'alluqi bihi, ya, jika dia melepaskan ruhnya atau jiwanya dari keterkaitan kepada jiwa yang buruk, jiwa orang lain yang buruk yang berniat untuk memudaratkan dia atau melepaskan sihir dan ain kepadanya, kalau dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya dan berupaya untuk melepaskan diri darinya, ya, wa an la yukhtirahu bi balihi, dia berupaya untuk tidak mau memikirkannya, fa idza khatara bi balihi badara ila mahwi dzalika al-khatir, jika muncul, ya, pikiran tentang seseorang yang katakanlah berniat buruk, jika dia berupaya untuk menghapuskan pikiran tersebut, wal istighali bima huwa anfa'u lahu wa aula bihi, dan dia berupaya untuk menyibukkan pikirannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, katakanlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri memikirkan makna-makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, atau menyibukkan diri mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah obat bagi hati, ya. Baqiyal hasidul baghi ya'kulu ba'dahu ba'dha, maka yang terjadi apa? Orang yang hasad dengan hasadnya tersebut itu akan saling makan, ya. Hasadnya orang yang hasad, kezalimannya orang yang zalim, jika dia tidak menemui objek atau sasaran, maka dia akan kembali memakan pelakunya. Hasadnya orang yang hasad itu akan memakan orang yang hasad itu sendiri, ya, jika hasad ini tidak menemui sasarannya. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim mempermisalkan fa innal hasada kannari, karena yang namanya penyakit hasad itu seperti api. Idza lam tajid ma ta'kuluhu, jika dia tidak menemukan, ya, bahan bakarnya, sesuatu yang bisa dia makan, ya, yang bisa dia bakar, akala ba'daha ba'dha, maka dia hasad ini akan memakan si pelaku hasad ini, ya. Artinya api hasad ini dia akan membakar orang yang hasad tersebut, tidak akan memudaratkan orang yang menjadi sasaran hasad, dengan syarat orang ini dia tidak terlalu memikirkan dan hatinya tidak menyibukkan diri memikirkan orang-orang yang berniat buruk kepadanya. Hatinya sibuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan kecintaan dan harapan dan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana terkait hal ini, terkait dua orang yang berpapasan, ya, di tengah jalan, salah satunya mencela
mengumpat dan mengumbar kata-kata kebencian. Jika yang satu lagi membalas ya dengan umpatan atau bahkan dengan cacian dan makian yang lebih parah, tentu kita bisa membayangkan apa yang terjadi setelahnya. Akan terjadi hal yang lebih buruk setelahnya. Bayangkan jika yang dia umpat, yang dicaci maki ini, ya, dia tidak peduli, dia bahkan berupaya mencari jalan yang lain, niscaya keburukan akan terhindari. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran. Sementara orang yang mencaci maki tersebut, dia tidak mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Dia tidak memberikan rasa sakit kecuali kepada dirinya sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan atau menggambarkan di antara sifat-sifat hambanya yang istimewa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang maha penyayang, di antara sifat mereka adalah mereka berjalan di muka bumi penuh dengan rendah hati, ya, dengan ketundukan hati dan tidak sombong di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, tidak menganggap diri lebih baik, tidak menganggap diri lebih tinggi dan lebih hebat. Mereka berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Dan jika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil, yang mengata-ngatai mereka dengan ungkapan-ungkapan kebencian, umpatan, ya, mereka tidak membalasnya dengan sesuatu yang mendatangkan dosa. Mereka menjawab qalu salama. Ya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan dosa. Inilah ibadur rahman, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.